Apakah orang yang mengerjakan amal saleh yang mengharap nilai pahala disebut ikhlas? Bagaimana ikhlas yang sebenarnya? Quran surah 98 ayat yang kelima. Harapan pahalanya ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya ibadah ikhlas karena Allah. Lihat aturan ikhlas. Di aturan ikhlas itu segala ibadah yang dikerjakan karena Allah. Sekarang ada orang haji, orang umrah. Begitu turun ayat tentang haji dan umrah, kalimat Allahnya muncul. Quran surah kedua ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakan haji dan umrah karena Allah. Jadi setiap amalan yang dikerjakan karena Allah, itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi setiap amalan yang dikerjakan ikut aturan Allah, itu yang disebut dengan ikhlas. Di antara aturan Allah ada di Quran surah ketiga ayat 133. Aturan Allahnya berbunyi, lihat kalimatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda untuk istighfar, tobat, dan berharaplah aturan Allah. Allah meminta kita beramal dengan harapan. Apa di antara harapannya? Jannah. Beramallah Anda supaya berharap bisa masuk surga. Jadi ketika ada orang beramal untuk berharap masuk surga, itu masuk kategori keikhlasan. Karena dia mengerjakan amalan itu atas perintah Allah. Allah yang perintahkan kita beramal supaya masuk surga. Jadi kalau Anda beramal supaya ingin masuk surga, Anda benar. Karena Anda mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Misal, surga apa yang paling tinggi? Jangan mengarang. Ingat, mengarang cuma ada dalam bahasa Indonesia. Awas kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Surga apa yang paling tinggi? Oh, enggak ada surga wallahu a'lam. Lihat sini. Surga itu dibagi 4. Saya istilahkan dengan bahasa kita saja ya. Ada kelas VVIP. Quran surah keempat ayat 69. Ada kelas VIP. Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai dengan 23 amalannya. Ada kelas bisnis lah, eksekutif. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, amalannya ayat 134. Ada kelas ekonomi biasa. Tapi ekonominya surga jangan dibandingkan dengan kita. Ekonominya surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terbayang kenikmatannya, tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan Anda melamunkan pun tidak akan pernah seperti itu. Paling ekonomi, paling ringan, Anda masuk surga, maaf ya, kalau Anda laki-laki dilayani oleh bidadari surga. Kalau Anda perempuan dilayani oleh pangeran surga. Cantik gantengnya tak terlukiskan, indah luar biasa. Kalau ngasih minuman, gak ada yang seperti sekarang. Gelasnya terbuat dari lapisan emas, dilapisi mutiara yang sangat gemilang, bi aqwabi wa abarika wa ka'sin min ma'in. Nama pelayannya wildanun mukhalladun, tak terlukiskan. Di setiap 4 ini ada tingkatan-tingkatan. Dari tingkatan paling bawah ada surga Aden sampai dengan surga Firdaus. Ini 4 tingkatan. Yang ini surga bersama nabi, para nabi. Masya Allah. Semua nabi. Semua nabi. Dari Nabi Muhammad Anda urutkan sampai Nabi Adam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tali bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfahsyad bin Sam alaihissalam bin Nuh alaihissalam bin Mikhail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam kumpul semua di surga ini. Kumpul semua. Ada keturunan Nabi Ibrahim, dari Sarah ada Ishak, dari Ishak ada Yakub, dari Yakub ada Yusuf, ditarik ke kanan ada Zakaria, keponakannya Imran, nikah dengan Hannah, lahir Maryam, Maryam lahir Isa, ada semuanya. Surga paling tinggi. Makanya disebut nabiyin. Ada anbiya, ada nabiyin, itu beda. Kalau anbiya beberapa nabi. Surah ke-21, surah Al-Anbiya, enggak semua nabi, beberapa nabi saja. Tapi kalau nabiyin, semua nabi. Jamak mudzakkar salim, mencakup semuanya tanpa kecuali.
Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan ditempatkan di surga bersama para nabi. Kalau surga biasa, akhi, di surga sama siapa? Depan saya Ustadz A. Masya Allah. Kanannya Kiai B. Kirinya Buya C. Masya Allah. Belakangnya Habib C. Semuanya populer, orang baik semua. Kalau antum di mana? Depan saya Nabi Ibrahim. Samping kiri saya Nabi Yusuf. Samping kanan saya Nabi Muhammad SAW. Ini surga tingkat pertama. Nanti amalannya ada di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Detailnya ada di Quran surah ke-33 ayat 21. Kecintaannya di Quran surah ke-3 ayat 31. Ini taman surga. Langsung lihat Allah tanpa hijab. Gak usah dibayangkan. Amalannya ada semua di sini. Penglihatannya ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ini tadi yang saya kasih contoh. Surga seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton gak akan selesai-selesai. Seluas langit dan bumi. Amalannya ada di ayat 134 ini. Yang ini yang biasa. Amalannya di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-14. Salatnya fardu saja, zakat saja, tapi dia tinggalkan maksiat. Dapatnya ini. Apa hubungan dengan pertanyaan tadi? Anda boleh kalau ingin beramal demi mengharapkan amalan surga ini. Bisa saya tanya dulu, Anda kira-kira mau kelas yang mana ini? Masya Allah. Ustadz Cek, yang gak apa-apa ekonomi juga, yang penting masuk surga. Daripada enggak sama sekali dia. Baik, saran saya begini, saran saya, kalau Anda ingin mencari capaian surga, langsung pasang target yang paling tinggi. Ini, VVIP. Jadi amalannya pun akan maksimal. Kalaupun tidak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas ke sini. Mungkin di sini. Tapi kalau Anda pasang target yang paling rendah, yang ini, misal saya ekonomi aja lah. Yang penting masuk daripada enggak. Kalau masuk, tapi kan kalau enggak nyangkutnya enggak jelas. Gimana? Karena itu, maaf ya, Anda boleh kalau Anda ingin kerjakan amalan, saya ingin beramal supaya masuk yang ini, maka keluarkan amalannya. Motivasi Anda supaya sesurga dengan Nabi. Motivasi Anda supaya dapat surga seluas langit dan bumi, boleh. Itu bagian dari keikhlasan. Puncak tertinggi keikhlasan adalah hanya mengharapkan ridho Allah saja. Dia nggak peduli mau Allah tempatkan di surga yang pertama, surga kedua, surga ketiga, surga keempat. Yang penting Allah ridho dengan saya. Itu puncak tertinggi keikhlasan. Ada di Quran surah ke-18 ayat 110. Yang penting dia pengen ketemu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ada orang-orang yang beramal soleh, yang penting dia ingin berharap bertemu dengan Allah saja. Lillah. Terserah. Terserah. Mau surga yang manapun gak ada masalah. Yang penting saya dapat ridha Allah. Meninggal diridhai. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ridha. Yang penting saya meninggal Allah ridha. Di alam kubur Allah ridha. Di akhirat Allah ridha. Yang penting saya dapat ridha Allah. Terserah mau ditempatkan dimanapun. Kalau sudah dapat ridha Allah, nggak mungkin ke neraka, pasti di surga. Pasti surga. Nah, jadi kalau ada orang-orang mengerjakan amalan demi mengharapkan pahala, itu pun bagian dari keikhlasan, tapi tingkatan keikhlasan yang tidak mencapai yang paling tinggi. Paham ya? Membaca Quran tadi, kalau hari biasa setiap huruf pahalanya berapa? 10. Nah, antum berarti masih hitung-hitung pahala. Kalau ingin mencapai ridha Allah, dia nggak peduli mau 10, mau 100, mau senilai apapun, yang penting saya baca Quran karena Allah perintahkan saya baca. Infak berapa pahalanya? Sekali infak 700. Nah, antum masih ngitung. Ya, yang ingin menghadap ridha Allah, dia nggak akan peduli mau 700, mau 7.000, terserah. Yang penting saya dapat ridha Allah. Paham? Saya nggak akan tanya lagi.